Ini kada tahu makanannya apa, kada tahu lah. Pina kada ada lalu banyu sewara aja pinanya nih. Nah jagar kembung parut nih diminum banyu wara aja nih. Apik mana saya pulpen nih. Tapi ini pakai sah aja lah, tapi bujuran. Coba aja lihat nih, ada kawadah di sini kada ada. Oh lo kada munafik, yang bongkar lihat itu takut nih guru nih bujuran ada wadah kada guru? Kada. Sidin aja babadah kada ada juga. Inilah menandakan kalau tuan rumah ini apa? Kadang keren aja. Ulun pakai undangan biar di mana-mana. Kada bang ulun sombong lah. Ulun pakai undangan seperti Palangkaraya. Musolanya pakai miring nak roboh. Musolanya miring nak roboh. Ulun masuk ke musola aja kan gair benar. Miring roboh. Tapi ketika masuk ke musola. Falyatafaddal alaihi maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Ulun berdiri, amunnya ulun loyuh, kenapian berdiri, ulun duduk. Berhuruflah. Nggih. Yang ada di luar masukkan ke dalam, yang ada di dalam keluaran bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat. Menyauti itu sikap cepat. Jangan lambat. Kolernya mau kanakan karena dapat nasi duduk di belakang. Coba dapat nasi behimat di muka depan. Kanakannya makan hadir majelis. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal majdi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Al-ayat. Yang saya hormati dan ulun muliakan serta ulun takdimi para habaib. Masya Allah banyak sekali para habaib ulun lihati. Ya, ada Habib Fatur Rahman Bahashim dari Besiri sebelah jembatan. Sana bujur ke Masjidin buat jembatan sana. Ada Habib, Masya Allah, ada Habib Abdurrahman Ba'bud, Masya Allah. Ada Habib Zainal Arifin Ba'bud dari Kanada, Pandangan Dalam. Ya, ada Habib Firman Bahashim, ini sanaknya Firdaus Muhammirib, tahu. Ada Habib Rahman juga, ada Juwana, Masya Allah. Banyak ulun nebai yang hadir ke majelis, banyak habaib senang benar hati. Ya kah? Ujuran kan enggak ya? Kenapa jangan? Tampar nih. Senang hati, kadang-kadang sakit benar hati ulun baik. Kadang apa-apa bang? Amplop terbagi. Kadang. Ini bergaya benar aja, tapi bujuran kayak itu nah. Dengan akan hak mau perubahannya nih, maka banyak benar lah. Habib Syarif ada aja tuh, banyak mana, waduh kayak apaan nih? Mana guru? Wih, mana? Alasan aja nih. Ceramah belum dapat kami. Kadang-kadang begini aja lah. Kalau pindah guru bujur, ya kan? Hah? Oh, Habib juga kan? Gua ketulahan justru orang kada Habib pakai aja lah. Buahnya madahi Habib bapal. Ketulahan justru orang Habib juga kan? Karo gua. Banyak pulang potongannya ini.
Nasib kayaknya. Mbah gara-gara uasnya ini gawian. Ya, alhamdulillah para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita, guru As'ad, panjangannya apa guru? As'adin, ya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Ya kan? Terkhusus juga kepada ini guru Muslim dari Tamban, ada guru Marli dari Tapunganin, banyak mana juga. Ada guru tuh, guru Makmul di ujung tuh, ya kan? Mbah Tamban dalam, jual lemari, tipan, tilam, sidin tuh, aluminium, ya juga. Ada guru siapa lagi? Banyak lagi guru, masya Allah. Wabil khusus Khadimul Majlis Taklim, Kiai Haji Dr. Andes Ridam Itham Halid. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaatnya tae. Ya, alalak berangas betul lah. Punya kada manfaat ke sana apa aja. Terpaham kalau judul itu. Ya kan? Guru kita, guru yang fenomenal, terkenal di dunia sampai ke akhirat. Tukang lelang internasional. Hati-hati surbannya simpani. Kalau benar lelang sidin berataan, ulun aja pak itu dikritik hati dah ini serban ulun ini nggak bisa dilelang sidin. Sidin ini gigi palsu gini lelang juga. Napa nang ada sidin ini? Tuh barang lelangan banyak di sini deh. Aro kipas angin lelangan juga berataan ini. Sisa-sisa jandak di majelis dan sidin pintar aja makal juga ini. Ya kan? Makanya ini kita bergaya aja lah, bergaya aja tapi bujuran. Makanya kita doakan beliau guru was Banjar Hasanuddin, mudah-mudahan kita kayak itu aja. Dan para pejabat pemerintah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di rumahnya masing-masing, Bapak Pembakal, Bapak RT, RW Beratan, hadirin wal hadirat, Pak Sabirin dan Pak Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga ketika kita diberi oleh Allah suatu kenikmatan yang tidak ada manusia yang memiliki terkecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sehat walafiat. Orang dak bahagia hidup di dunia ini Pak ya kah? Bukan karena hartanya banyak lalu bahagia dunia akhirat. Ada, belum tentu. Orang yang diberi kebahagiaan dunia akhirat itu ketika orang itu manusia itu dia beri Allah satu kenikmatan. Apa kenikmatan yang utama itu? Sehat walafiat. Sehat. Apa jangan? Tapi juran. Ben batulan sehat. Ada kan? Jangan sehat nih baik kan Pak, luar biasa. Orang baik biar sugih nang kayak apa aja biar sugih duitnya banyak, garing, makan bubur aja kan nyaman. Bujur, kawannya lo plus arti. Ya Allah guru, berapa harumnya lah palingnya. Ada kayak jagur ya, buahnya ada ya guru apa? Ya kan? Ya kan? Apa Pak? Ya, apa lu sugih? Saya punya garing terus makan bubur aja ada nyaman dia baik. Ini salah satu bukti kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kenikmatan kepada kita. Inilah buktinya. Kenapa Nabi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling agung. Ada pernah berpilih-pilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang hidupnya miskin. Kada bisa apa-apa. Hendak makan sehari-harinya aja pakai susah. Ngalih. Kenapa? Ngarannya jarang miskin. Orang kada bisa. Lain pada orang sugih. Sugih ini biar sapi larang, ayam larang ditukar. Wah ini sapi berpenyakitan banyak. Jadi kita kada usah lagi berkorban sapi. Ayam gin larang, wah ini kada usah lagi berkorban ayam. Berkorban bebek aja sudah. Itik. Nah panang ada itik kamu tetangga tangkapi berataan anai. Ulung kada menyuruh cuma madahi lah. Menyada nang itik nang hilang karena dikira Habib nang nyuruh ada. Ulung madahi aja kada menyuruh. Sama juga. Bahapal. Ya kan? Itu di zaman sahabat Rasulullah. Ada orang yang hidupnya miskin, paling susah. Makan aja sehari-hari tengalihnya luar biasa. Ya kan? Pernah suatu saat sahabat ini sahabat. Pernah suatu saat sahabat ini hendak mengadakan perkawinan. Hendak mengadakan
perkawinan, resepsi perkawinan anaknya, putranya. Marahnya aja orang miskin, orang susah. Ya kah? Ketika sampai di hari perkawinannya, ya kah? Undangan sudah disebar di mana-mana. Undangan-undangan orang-orang sugih, orang miskinnya Pak lain Pak. Bujuran. Coba emang lihat, punya orang sugih undangan, hibak orang banyak, antri. Oh, kenapa? Makanannya nyaman-nyaman. Percaya aja, belum tahu aja dah. Ya kah? Di Pertapura gini kayak itu, apalagi di Banjar mungkin ya kan? Ya kan? Amun sugih, banyak yang datang, banyak. Amun miskin, ada yang datang. Ini orang sebar undangan sudah mana-mana. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebarkan undangan, sahabat-sahabat lain diundang. Termasuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang. Ya kan? Sampai di hari perkawinannya, ketika makanan sudah siap, ngarannya orang miskin kan makanannya seadanya, baik. Paling intalo, ayam. Ini kada tahu makanannya apa, kada tahu aja. Pina kada lalu banyu sewara aja pinanya nih. Nah jagar kembung parut nih diminumi banyu wara aja nih. Apik mana saya pulpen nih. Tapi ini begesah aja lah, tapi bujuran. Coba aja lihat nih, ada kawadah di sini kada ada. Oh lo kan ada munafik, yang bong kali lihat itu takutnya guru nih bujuran ada wadah kada guru. Ada. Sidin aja babadah kada ada juga. Inilah menandakan kalau tuan rumah ini apa? Kadang aja. Ulun pakai undangan biar di mana-mana. Kada bang ulun sombong lah. Ulun pakai undangan seperti Palangkaraya. Musolanya pakai miring nak roboh. Musolanya miring nak roboh. Ulun masuk ke musola aja kini gair benar. Miring roboh. Tapi ketika masuk ke musola, masya Allah, kalengkeng, anggur, limau, apel, buah pel. Kan apa tuh? Lain per kendaraan lain bapal buah pel ada juga lengkap. Musolanya nak roboh tuh. Ini bangunan hanyar bagus benar. Larang bolah nih kalau kegampangan. Jangan ketawa tampar nih. Wadah ya kada. Aduh, nasib nang kayak ini mah. Jangan tahu kayak ini kada datang lun. Ada ini begaya, ya kita begaya tapi dasar bujur, fakta, ya kan? Ya kan? Minum tarus, kampung kami tarus. Semalam tadi sudah lelang lawan guru luas nih jiwa, ulun diminumi banyu. Mun 5 pak itu ada diminumi banyu di sini. Kada awas 50 menit kami minumi pulang, beb minumi pulang, minumi 5 menit kami pulang. Kami pikir orang ngecing manis. Hafal ya guru ini. Ya kan? Itulah perbedaannya. Ya kan? Ngarannya orang miskin, sahabat Nabi ini baik ngarannya orang miskin, jadi undangan itu baik makanan seadanya. Ya kan? Sampai di hari perkawinannya, resepsi perkawinannya, subhanallah, tamu yang diundang itu baik tidak ada satupun yang datang ke rumah sahabat tadi yang miskin tadi. Kada. Sampai tadi mempelai tadi bepadah dalam kuitannya, wahai abah kayak apa ini abah, tamu kada ada yang datang wahai abah, kada ada yang memberikan ucapan selamat kepada ulun wahai abah kayak apa abah. Subhanallah, kada lawas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke rumah sahabat tadi. Masya Allah, datang ke rumah sahabat tadi. Lalu sahabat yang miskin tadi mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah wahai Nabi, seandainya orang yang ulun undang tidak ada yang datang semua wahai Rasulullah, seberatan tidak ada yang datang, tapi engkau hadir ke perkawinan resepsi anak ulun wahai Nabi, ini sudah cukup lawan bagi ulun wahai Rasulullah. Ini sudah cukup bagi ulun wahai Rasulullah. Satu pian wahai Nabi, yang lain tidak ada hadir, ulun tidak apa-apa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalkan pian mau hadir ke tempatku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau kasih sayang kepada orang-orang yang miskin. Masyaallah, sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad.
Masya Allah. Ini artinya kenapa betapa berguna, betapa manfaat Nabi Muhammad dalam hati kita. Betapa guna, betapa manfaat Rasulullah dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan, kalau tidak ada Rasulullah, siapa yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita, Pak? Seberapapun kita banyak dosa kepada Allah, maksiat kepada Nabi Muhammad, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum berdosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini baik-baik sama aja lawan kita. Basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia biasanya, sama aja. Kalau Nabi makan, kita makan juga. Sama aja. Cuma makannya Nabi lawan kita lain. Kalau Nabi itu makannya sedikit, ada kita sedikit-sedikit makan, berhubung ada dia dimakan. Berane. Mbak. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah tidak pernah merasa dirinya ulun ini manusia yang paling mulia. Adalah Nabi merasa. Tidak ada. Ya kan? Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Artinya apa, Beb? Hidup ini perlu kita ini selalu pandang ke mana ke depannya kita menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandang apa yang ada di hadapan kita. Setiap langkah kita, setiap apa yang kita lihat tidak lepas pandangan kita, dan kita lihat itu tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Hadir majlis pun ingat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadir majlis karena Allah, bukan karena orangnya. Karena Allah. Orang punya hadir majlis karena Allah, biar gurunya kada ada, masih banyak lagi majlisnya. Bujur kada? Kemana? Duduk. Tampar nih. Masih mau kena bahannya nih. Mbak. Yalah, bujurlah. Orang punya hadir majlis karena Allah, itu mau istiqomah tuh. Hadir majlis karena Allah, mau istiqomah tuh. Tapi kalau karena hadir majlis ada satu tujuan, ya kan? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Pahamlah? Jam berapa? Ada kawal-lawas. Orang ceramah ini berlawas kastumat, yang bloknya sama aja. Ya kan? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Siapa-siapa orang yang hadir ke majlis dengan satu tujuan mengurus urusan dunia waraja, di majlis bukan urusan dunia. Di majlis urusan dunia. Lain tentang majlis ini di majlis. Ketika maulidan mulai, ketika orang membaca ratib, ketika orang baca burdah, ketika orang baca maulid, masya Allah, mendiri urusan dunia. Ya kan? Fahijratuhu ala ma hajara ilaih. Datangnya ke majlis, hadirnya ke suatu tempat yang baik, kada dapat napa-napa. Pray. Kosong, ibarat orang sembahyang kada tahu tata cara sholat yang baik. Kayak apa? Kada tahu berujung meluasi luang murid benar aja sembahyang. Bujuran. Nah, bangga. Bujuran. Jangan pernah kita meremehkan suatu tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini tempat ketika kita menuju kepada Allah. Ini tempat adalah solusi, jalan keluar untuk kita selalu parak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita mengadu nasib kepada Allah, tempat kita mencari ilmunya Allah. Baik tidaknya yang kita lakukan, yang kita gawi, semua adalah lawan diri kita bertahan. Coba bayangkan. Ya Pak? Hidup seperti kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Itulah yang digunakan, yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Kayak apa Rasulullah? Ya kan? Nabi itu orang yang akhlaknya baik. Rasulullah itu orang yang pemaaf. Ketujuh, memaafkan satu dengan yang lain. Wa ya'fu anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Wa ya'fu anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Rasulullah itu orang yang pemaaf. Nabi, kalau kita sayang lawan Nabi, paling tidak kita mengikuti bagaimana kehidupan Rasulullah. Apa yang digawi, yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya kan? Kalau ada yang punya salah lawan Rasulullah dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Jalan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Ya kan? Mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku pukul?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Nabi Muhammad itu luar biasa orangnya, Pak. Ya, ngobrol dengan sahabat. Siapa di antara kalian yang pernah aku pukul? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Balaslah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini ketika itu Nabi Muhammad belum mengumpulkan berasa banyak ribuan sahabat dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang yang namanya Ukasah. Beliau mengangkat tangan. "Saya ya Rasulullah. Saya ya Rasul yang pernah engkau pukul wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu ngaran mendengar Ukasah bebendarnang kayak itu, ini sahabat-sahabat lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya kan, Sayyidina Utsman, semuanya beliau kada terima. "Oh, Ukasah, jangan kau pukul Rasulullah wahai Ukasah. Jangan kau balas Nabi Muhammad wahai Ukasah. Balaslah aku wahai Ukasah." Itu sahabat lawan Nabi, Pak. Hanya kenapa min asyaddi ummati li hubban sun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi malih. Sebagian daripada umatku adalah mereka orang-orang yang sangat cintanya kepadaku sehingga mereka begitu rindu kepadaku sehingga mereka mengorbankan hartanya, nyawanya demi aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar-benar cinta lawan sahabat, lawan Rasulullah. Itu marahnya balik bujur. Ini amar ma'ruf nahi munkar kada delalo. Mun wah ini urusan duit lah yuk. Banyak ini bae. Mbah, jero ada kan? Apa jangan? Mbah. Apa dah? Ya, balaslah aku wahai Ukasah, jangan kau balas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sahabat, berdiam. Biarlah Ukasah yang membalas kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maju Ukasah, datang kepada Nabi Muhammad. Kali Ukasah, sini. Dipanggil oleh Nabi Muhammad, berbarak Ukasah lawan Nabi Muhammad. Apa yang pernah aku pukul kepadamu wahai Ukasah? Ya Rasul, waktu kau memukul aku wahai Rasulullah, pian membuka baju wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka baju oleh Rasulullah. Kayak apa sikap Ukasah? Dipeluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, demi Allah wahai Rasulullah, pian tidak pernah berbuat apa-apa kepadaku wahai Rasul, illa saat aku ingin memeluk tubuhmu wahai Rasul, karena aku yakin siapa orang yang bersentuhan dengan tubuhmu wahai Nabi Muhammad tidak akan pernah dimakan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tandanya apa, Beb? Kerinduannya kepada Rasulullah. Mahabbahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, Pak. Karena tanggung-tanggung. Ya kan? Kita nih kadang-kadang punya cinta lawan Habib, cinta lawan guru, diuntung bener aja. Di belakang menyambati. Ada jiwa nang itu. Di mana Habib alalak? Bujuran. Nyada perlunya datang ada guru bujur. Hah? Bujur kada enggak? Ngaku lah. Nyada perlunya datang ada guru, nyada bapak datang ada guru, datang ada ustaz, datang ada habib, kada pernah hadir majelis amunnya mati, datang ke majelis punya mati, keluarganya datang ke majelis guru minta tolong talqinakan dia. Ada yo nang kaito. Di mana Habib? Alalak berangas. Lalu sampai kapan kita menang ini hidup? Hah? Kita punya ada guru, ada ustaz yang bujur-bujur di jalannya Allah, bujur-bujur di jalannya Rasulullah. Tuh, yang akan membawa pian ke surga tuh. Yang akan menuntun pian ke surga tuh. Mereka para ulama-ulama, mereka para orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf alaihissalam beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wal hikmi bis-shalihin. Matikan aku bersama dengan orang muslim, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Duduk dengan orang saleh, mengaji dengan mereka, cari ilmu dengan mereka. Apa yang kita peroleh? Kenyamanan bukan saja di dunia tapi di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Tapi menyabah alang-alang. Cinta lawan guru ada maksud benar aja, duduk lawan guru ada maksud aja. Jujur kah? Kadang-kadang mengaji lawan guru tapi karena pakai. Ya kan? Itu jalan Allah guru Juhdi kayak apa sih dia? Tawaduknya kayak apa sih dia? Masya Allah, lu pernah duduk lawan beliau, Pak?
Ulun alhamdulillah sering duduk lawan beliau. Walaupun ulun hanya patuh lawan guru As'ad hanya ini nah. Hanya melihat sidina. Tapi lengkakannya Masya Allah. Ya kan? Lawan guru Abah guru Juhudi. Masya Allah duduk ulun Pak. Masya Allah akhlaknya luar biasa. Walaupun sini sudah punya ilmu, derajatnya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhlaknya Masya Allah. Coba lihat tuh. Jangan kita cuma mengaji, duduk di majelis sidin, mengaji hadir hallnya, tapi bulik dari mengaji, bulik dari hadir hall, ada memakai apa majelis sidin itu lain, santri lain, murid ngarannya palsu. Gimana kata? Kita duduk mengaji wadah Abah Guru Juhudi, duduk mengaji lawan Abah Guru Sekumpul. Ketika bulik kelakuan masih nangka itu lagi. Nangka ada baik. Ya Allah ya Karim, sudahlah Pak. Nah, apa yang kita bisa peroleh hidup di dunia ini Pak? Kenapa yang diharap? Bukan cuma kita sekedar manusia hidup, warak mati, hidup mati kada. Dunia kamahin lil magar wa innama hiya lil mamar fafkir wab'in fin nazar wa la takun kasaimah. Siap Abdullah bin Ahmad Basauda. Siap ya. Jirga? Uring nih. Dunia kama hilil magar, dunia yang kita diamini sementara berada wa innama hilil mamar, tetapi dunia yang kita diamini hanya sementara, hanya sekadar umpan lalu berada baik. Umpan lalu. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan min al-bahri aw rashfan min at-tiyami. Semua yang ada di muka bumi ini miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih ngontrak, hidup di dunia ini ngontrak. Bayaran apa? Amal baik. Cobalah Sayyidina Hasan. Kayak apa sih ketika sakaratul maut? Ketika sakaratul maut, Sayyidina Hasan menjerit sebagai anak kecil, Pak, Pak, menjerit sebagai anak kecil. Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar syabab ahlil jannah, pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijatul Kubra, dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu bujur. Sekarang yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan, apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah ataupun tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Masya Allah. Allah, kita menyesal, kita menangis kalau perbuatan kita ini selalu banyak dosa kepada Allah, ulun ini selalu banyak maksiat kepada Allah, ulun ini selalu banyak durhaka kepada Allah, salat ulun kurang, mengaji ulun kurang, sedekah ulun kurang. Adakah kita menangis minta lawan Allah Subhanahu Wa Taala? Sahabat cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan yang setiap hari mandang wajah Rasulullah, takut ketika akan meninggal dunia kalau amalnya kada diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini nih bahaya sudah. Ya Allah, masuk surga ya Allah, mudahan firdaus ya Allah, firdaus, surga firdaus ya Allah. Gawian tuntung majelis ngadu ayam, hendak ke surga firdaus. Gawian kulitnya majelis menjinet, ke majelis membawa jinet. Ada nama itu banyak. Ada alalak berangas. Ini kesadaran. Fakir wam'in fin nazar, berpikir kita hidup di dunia amanya ada manfaat, is dead. You understand, is dead. What are you doing? Is dead. Napa nang pian gawi mati? Kada lain. Artinya lain kayak itu. Ulun main 3 tahun di Inggris. Kan jangan tawa. 3 tahun di Inggris menunjur motor mogok. Kurang ajar mana nih? Mau lolo. Mbah. Berpikir amanya kada manfaat, mati ranai. Napa mau hidup kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang majelis duduk, kena mah dua ayam, kena mah jinet, kena mah judi gawian, mati ranai. Menjadi orang kain nih gawian punya mati, jangan dikubur. Untalakan ke sungai, timbay ranai. Taruh tangan sana, bungkus di kardus. Maaf.
Ada sarbujur, sarbujur. Habib tuh menyarikan dia. Terserah pian. Lana amal lana walakum. Amalukum, amalmu amalmu, amalku amalku. Hidup nih lo gue. One by one. Bahasa Inggrisnya. Nyata, Hok nih. Bapak. One by one. Nafsi, satu-satu. Hidup. Ada orang mati di kubur, kutumpang. Lah bini pian tu nah, babada alap piu selawasan jer. Sampai sehidup semati. Coba punya bini pian mati, maulah pian kubur juga. Depan. Muhanang pinabangarasan ini. Mbah. Muhanang berpikiran ini apa ada. Iya, ulun tahu aja baik pian ini. Datang ke majelis pikiran muhanya lain-lain berada. Tadi pian. Ya apa caranya supaya mengetahui orang tu banyak pikiran, Bir? Amunya kopiahnya miring, itu banyak pikiran. Itu aja ngambilan duit. Ada ngali-ngali. Mbah. Amunya tisu, mana tisu? Tisu ngobrolan juga ini. Ya Allah, 20.000 3. Ada memodal lalu Ustaz UAS ini ngaran. Allah. Tisu sobralan nyok. Banyu gelas arah-arah isinya banyu betih wara aja ini. Hadiahan bekas lilangan. Kadang bekas jagur kayak nggih tampar nih. Mbah. Jangan ada kira-kira. Makanya berpikir hidup di dunia, pikir berenung, selalu renungkan di hati kita. Hidup ini manfaatkah adakah? Itu benar ya kan? Punya ada manfaat, mati aja naik. Manusia ini memang sudah mati, hanya merasa hanyar kena menangis di kuburan minta lawan Allah. Ya Allah, hidupkan ulun ya Allah, hidupkan ulun ya Allah. Ulun semasa hidup ya Allah, semasa di dunia banyak maksiat lawan pian ya Allah, banyak maksiat ya Allah, banyak warung jablay ya Allah, banyak menjinit ya Allah, banyak adu ayam ya Allah. Hidupkan ulun ya Allah, amunnya pian hidupkan ulun ke dunia pulang ya Allah. Insyaallah ulun akan apih maksiat. Masyaallah, nyamannya moha. Terima ya padanya. Hati-hati, siap-siap ya dihantam malaikat. Baik kalau di akhirat jadi ngatakan baca sejarah hati kan. Biar punya sudah kebanyak dosa lawan Allah, biar punya mati tiakah awak kita ini pengen diulah bahan bakar di akhirat. Di neraka diulah bahan bakar. Karena gampangan. Nang pian biasa mencoba masak laukol pakai kayu ini kada manusia yang disuruh gigi jadi putih, yang putih jadi hirang udah jalan hangit. Tahu kenapa beb? Biar sadar. Biar sadar. Jangan cuma setelah kita kena ujian cobaan dari Allah, hanya kita ingat lawan Allah. Jangan. Ujian yang datangnya dari Allah itu mungkin semua sebagai penebus dosa lawan kita. Innallaha idza ahabba qauman talahum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji kepada hamba itu. Faman radhiya falahu ridha. Kalau nya redha dengan ketentuan Allah yang berikan lawan ujian lawan dirinya, maka Allah akan redha lawan dirinya. Berjualan sunyi alhamdulillah, rami alhamdulillah, bisi bini penyarikan alhamdulillah. Daripada ada lagi ini musim hujan terpakai aja tuh mbak bang ya kan. Itu kenapa nang ngalih, ada ngalih kada. Allah ini berikan segala-galanya lawan kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana aku dustakan ya Allah. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita harta, Allah berikan semuanya lawan kita. Ada cuma satu manusia ini kada pernah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita untuk berubah diri kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawagat taubatik yal ausi idza batatu, dawagat taubatik ya syarib idza batau. Inilah kesempatan buat kita
untuk kita banyak mengoreksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita, irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa berharap kepada Allah panjangkan umur kita. Amin. Mudah-mudahan luas dipanjangkan umur oleh Allah, majlisnya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makanannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kan ada makanan insyaallah bulan-bulan dulu ada makanannya mudah-mudahan. Ya kah? Barang enak apakah? Ya kan? Kita doakan beliau juga semua yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Belum tak ada guru yang berustaja. Ulun ada yang kata jualan amplop isinya gini kata tujuh jiwa. Yang penting itu jumlahnya. Wah, mungkin ini saja dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.